sahabat pembelajar kelas 9. Hari ini kita akan belajar materi bioteknologi bersama kelas IPA online Kelasku Prestasiku. Teman-teman, kalian suka makan keju enggak? Ups, enak banget ya keju itu. Apalagi hari-hari gini banyak banget makanan yang dikasih keju mozzarella meleleh di atasnya. Kayak ayam geprek, mie goreng, stik, dan masih banyak lagi. Nikmat banget kan makannya? Tapi kamu tahu nggak sih kalau kecap, roti, tempe, mentega, bahkan keju yang sering kita makan itu merupakan hasil dari proses bioteknologi? Kalau belum, yuk kita pelajari apa itu bioteknologi bersama-sama biar kita bisa tahu apa saja sih yang dihasilkan oleh bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi digolongkan menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk. Meskipun menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dalam pembuatannya, jangan takut ini bakal merusak kesehatanmu ya, karena penggunaan bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan. Namun demikian, bioteknologi konvensional itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain menggunakan bahan yang relatif murah dan mudah didapat. Teknologi yang digunakan juga tergolong sederhana. Yang ketiga, tidak memiliki dampak negatif dalam jangka panjang. Yang keempat, bisa meningkatkan nilai gizi makanan. Sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya, serta mudah dipengaruhi oleh kondisi alam antara lain suhu dan hama di lingkungan sekitarnya. Nah, sahabat semua, penasaran nggak apa saja produk bioteknologi? Mari simak baik-baik tabel berikut. Produk bioteknologi konvensional dari bahan susu menghasilkan yogurt, keju, mentega. Untuk yogurt, mikroorganisme yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus. Keju, mikroorganismenya Lactobacillus lactis dan Propionibacterium, sedangkan mentega menggunakan Leuconostox remoris. Sedangkan bahan kedelai itu produknya ada tempe dan kecap menggunakan mikroorganisme tempe Rhizopus oryzae dan kecap Aspergillus wenti dan Aspergillus oryzae. Sedangkan dari bahan air kelapa menghasilkan produk nata de coco, mikroorganismenya adalah Acetobacter xylinum, dan dari bahan beras ketan atau singkong produknya adalah tape, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae, dan bahan terigu produknya adalah roti,
Mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae atau disebut dengan khamir atau yeast. Dan yang terakhir adalah air tebu, produknya adalah MSG. Mikroorganisme yang digunakan Sorinebacterium glutamicum. Berikutnya, bioteknologi modern. Nah, kalau bioteknologi modern ini beda lagi teman-teman. Bioteknologi ini mulai berkembang sejak diketemukannya struktur dan fungsi DNA. Peralatannya juga sudah jauh lebih canggih daripada bioteknologi konvensional. Namun demikian, bioteknologi modern ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain menghasilkan bibit unggul dan menghasilkan produk kesehatan, serta waktu produksi lebih cepat. Sedangkan kekurangannya adalah menggunakan teknologi mahal, produknya dapat menimbulkan reaksi alergi bagi yang sensitif dan mengurangi plasma nutfah. Contoh produk bioteknologi modern. 1. Kultur jaringan pada bunga anggrek. Kultur jaringan merupakan solusi masalah perbanyakan tanaman dalam usaha budidaya pertanian. Yang kedua, bayi tabung. Bayi tabung adalah penerapan bioteknologi modern yang membantu banyak pasangan suami istri dengan masalah kesuburan. Yang ketiga, cloning domba doli. Cloning adalah teknik bioteknologi modern yang dilakukan untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetik. Yang keempat, inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah teknik yang dilakukan untuk mempercepat proses perkembangbiakan pada hewan-hewan tertentu. Kemudian, contoh berikutnya adalah vaksin. Vaksin merupakan produk bioteknologi modern yang berupa bahan antigenik penangkal masuknya suatu penyakit ke dalam tubuh. Untuk lebih memahaminya, berikut ciri-ciri bioteknologi konvensional dan modern. Pada bioteknologi konvensional, menggunakan mikroorganisme secara utuh dan langsung. Sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan hanya sebagian dari mikroorganisme, yaitu berupa DNA atau enzim. Yang kedua, pada bioteknologi konvensional, teknologi atau peralatan dan teknik yang digunakan sederhana, sedangkan pada bioteknologi modern, teknologi atau peralatan dan teknik yang digunakan sudah canggih. Yang ketiga, pada bioteknologi konvensional, pemanfaatan mikroorganismenya terbatas, sedangkan pada bioteknologi modern, pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern. Contoh pada bioteknologi konvensional adalah pembuatan tempe Rhizopus oryzae, Aspergillus swenti untuk membuat kecap, Lactobacillus bulgaricus untuk membuat keju dan yogurt. Contoh pada bioteknologi modern adalah bayi tabung, cloning, vaksin, dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan bioteknologi itu tidak hanya sebatas yang telah disebutkan ya, namun masih terus dikembangkan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Bukannya nggak mungkin loh suatu saat kamu yang jadi penemu penggunaan bioteknologi lainnya. Makanya belajar yang rajin ya. Simak video berikutnya di kelasku prestasiku tentang penerapan bioteknologi.